iman yang kokoh terhadap Gereja Katolik, dan keutamaan Rasul Petrus dalam sejarah Kristiani. Keutamaan Rasul Petrus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yesus memilih ke-12 rasul yang dimulai dengan Simon Petrus. Banyak ayat dalam kitab suci yang selalu menyebutkan Petrus sebagai pertama dari semua rasul yang lain, dan juga Yudas di urutan terakhir. Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul. Kadang-kadang para rasul disebut sebagai Petrus dan teman-temannya. Lukas 9:32. Petrus sering dibicara atas nama semua rasul. Matius 18:21, Markus 8:29, Lukas 12:41, Yohanes 6:69. Nama Petrus ditulis di dalam Alkitab sebanyak 191 kali. 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus, 23 kali sebagai Simon, 6 kali sebagai Kepas. Sebagai perbandingannya, Yohanes hanya disebut sebanyak 48 kali. Rasul Petrus memegang peran sebagai sang pertama di banyak kesempatan. Di awal pemberitaannya, Yesus memilih untuk mengajar orang banyak dari perahu. Simon, Lukas pasal 3, Rasul Petrus dan berinisiatif untuk berjalan di atas air. Matius 14 pasal 28-31. Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak baginya. Dan bagi Petrus sendiri, Matius 17 pasal 24-27. Petruslah yang menerima wahyu dari Allah Bapa sehingga dapat memanggil identitas Yesus sebagai Putra Allah. Matius 16 ayat 16. Yesus mengubah nama Petrus yang semula bernama Simon menjadi Kepa Petrus, yang artinya batu karang, untuk menunjukkan penugasan yang baru yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Matius 16:13-20. Walaupun demikian, Petrus juga ditegur oleh Yesus atas pengertiannya yang keliru tentang Mesias. Matius 16:23. Maka kita mengenal sifat dasar Petrus yang berani namun sering terlalu cepat bertindak tanpa berpikir terlalu jauh. Selebih terlalu cepat menjanjikan kesetiaan sebagai seorang martir, namun kemudian malah menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun ia akhirnya bertobat. Matius 26 ayat 35, Lukas 22 ayat 57-62. Di lain kesempatan, ia terlalu cepat menggunakan pedang untuk memotong telinga Malkus. Yohanes 18 ayat 10. Namun demikian, sesungguhnya Petrus mempunyai hati yang lembut dan peka terhadap dosa dan kelemahannya. Lukas 5 ayat 8, 22 ayat 61-62. Kelemahan Petrus ini tidak mengubah kenyataan bahwa ia tetaplah terhitung sebagai yang pertama di antara para rasul. Petrus selalu disebut pertama kali di antara para rasul yang dipilih Yesus untuk melihatnya dimuliakannya atas Gunung Tabor. Markus 9 ayat 2-9, 2 Petrus 1 ayat 18 untuk mempersiapkan perjamuan terakhir. Lukas 22 ayat 8, dan untuk melihat Yesus setelah kebangkitannya. Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5.
Petruslah yang secara khusus didoakan oleh Yesus dan diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Lukas 22 ayat 32, Yohanes 21 ayat 15-17. Segera setelah Yesus naik surga, Petrus mengambil alih kepemimpinan para rasul dengan mengambil inisiatif untuk memilih pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 15-26. Setelah Pentakosta, Petrus tampil mewakili para rasul mengkhotbahkan pesan Injil. Kisah para Rasul 1 ayat 14-40 yang mengakibatkan 3.000 orang untuk dibaptis pada hari itu. Setelah hari Pentakosta, peran kepemimpinan Petrus pun jelas terlihat. Petrus mengubah kebiasaan gereja yang hanya membaptis umat Yahudi dengan membaptis Kornelius, umat non-Yahudi, beserta seisi rumahnya. Kisah para Rasul 10 dan 11. Paulus pun menemui Petrus, Kefas, dan tinggal bersama selama 15 hari. Galatia 1 ayat 18. Selanjutnya Paulus mendatangi Petrus lagi di Yerusalem dengan menjabarkan Injil yang diberitakan. Galatia 2 ayat 2. Agar usaha tidak percuma, Rasul Petrus juga membuat keputusan otoritatif di Konsili Yerusalem mengenai sunat. Kisah para Rasul 15. Sesudah Konsili Yerusalem, Rasul Petrus mengadakan perjalanan ke banyak daerah untuk mendirikan gereja-gereja pada daerah kekuasaan Kaisar Roma untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi sesuai dengan pesan Kristus. Akhirnya ia menuju Roma yang disebut Babylon. 1 Petrus 5 ayat 12-13 yang dianggap sebagai pusat dunia pada saat itu, untuk mendirikan gereja di sana dan akhirnya wafat sebagai martir bersama dengan Rasul Paulus. Dari siapa sejak kita mengetahui keutamaan Petrus? 1. Rasul Yohanes. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yohanes 1:40-42. Di Injilnya yang ditulis sekitar tahun 90-160 tahun setelah kejadian, Rasul Yohanes masih mengingat kejadian tersebut, di mana Yesus memberi nama batu karang kepada Petrus. Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita bahwa perubahan nama sejalan dengan panggilan, penugasan yang baru dari Allah. Lihat Kejadian 17 ayat 5 atau Kejadian 32 ayat 28, Kejadian 41 ayat 45. Dengan demikian Rasul Yohanes mengakui misi Simon yang baru sebagai batu karang. Rasul Matius. Matius selalu menuliskan Petrus dalam urutan pertama. Dari ke-12 rasul secara khusus, ia menuliskan pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13-20 yang menunjukkan keutamaan Rasul Petrus. Lukas. Demikian pula dengan Lukas yang menuliskan Petrus di urutan pertama. Misalnya saat menuliskan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung, Lukas 8 ayat 45 ayat 9 28-32, dan para murid mengakui bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Lukas 24 ayat 33-34.
sesaat setelah kebangkitannya. Markus, demikian pula Markus dengan menuliskan bahwa malaikat pun saat memberitakan kebangkitan Yesus menyebutkan nama Petrus secara terpisah, sedangkan para rasul lain tergabung dalam murid-muridnya. Markus 16 ayat 6-7. Rasul Paulus dengan mengakui bahwa kepada Petruslah pertama Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 3-6. Kepada umat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa ketika akhirnya ia berhubungan dengan gereja setelah 3 tahun mewartakan Injil, ia menghubungi Rasul Petrus dan disebutnya sebagai Kepas. Galatia 1 ayat 17-18. Dan dengan demikian ia mengakui keutamaan Petrus yang adalah batu karang yang ditunjuk oleh Kristus. Konsili Yerusalem tahun 49-50. Menjabarkan Konsili Yerusalem di mana Rasul Petrus berbicara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, yaitu mengenai masalah sunat. Setelah Petrus membuat keputusan mengikat semua umat beriman, maka semua umat terdiam dan menerima keputusan ini. Paulus dan Barnabas kemudian mengisahkan pengalaman mereka, dan Yakobus menjabarkan pelaksanaannya praktis yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan Petrus. Maka jika Yakobus membuat khotbah penutup di Konsili Yerusalem, itu disebabkan karena Yakobus adalah uskup Yerusalem dan bukan karena ia mempunyai keutamaan atas Petrus, sebab yang disampaikannya juga hanya mendukung keputusan Petrus dan bukan ia yang pertama kali membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kita mengetahui bahwa Konsili Yerusalem mempunyai ciri-ciri seperti konsili-konsili lain. Dalam sejarah gereja, pertemuan para pimpinan seluruh gereja, penetapan aturan yang mengikat semua umat Kristen bersangkutan dengan hal iman dan moral. Keputusan ditulis sebagai pernyataan gereja. Petrus memimpin seluruh kongregasi. 7. Rasul Petrus itu sendiri. Umat Protestan ada yang berpendapat bahwa Petrus bukan pemimpin gereja dengan mengutip surat 1 Petrus 5 ayat 1, di mana Rasul Petrus menyebut dirinya sebagai teman panutua. Jika kita membaca ayat-ayat berikut, kita melihat bahwa Rasul Petrus mengajarkan para panutua tersebut dengan otoritas seorang pemimpin. Maka kitab Petrus mengatakan sebagai teman panutua, ia seperti layak presiden sewaktu menyebut rakyatnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Tentu tidak berarti bahwa sang presiden tidak memiliki otoritas atas rakyatnya. Di sini Petrus menyatakan bahwa ia adalah teman panutua untuk mengakui keberadaan dan mereka sebagai para pimpinan gereja seperti dirinya. Namun, tentu Rasul Petrus menyadari atas kepemimpinannya atas mereka. Oleh sebab itu, mengarahkan nasihat mereka. Begitu para sahabat sekalian, benar juga yang disampaikan di sini tadi. Apakah seorang presiden pernah dia menyebutkan saya presiden? Tentu dia mengatakan banyak hal pada pertemuan saudara-saudaraku. Bukan ia mengatakan saya presiden dan kamu menteri. Oke. Lanjut. Tuhan Yesus Kristus dengan memberikan nama batu karang kepada Petrus dan mengatakan bahwa ia akan mendirikan jemaat gerejanya atas Matius 16 ayat
15-19 ayatnya sebagai berikut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat ini sangat tegas dan sangat kuat, bahwa pertanyaannya adalah gereja Katolik sebagai yang didirikan oleh Yesus dan sebagai pemimpin utamanya adalah Petrus. Bila seseorang atau kelompok atau gereja lain di luar gereja Katolik, apakah terlepas di dunia dan terlepas di surga? Itu pertanyaannya sahabat-sahabat Kristen Katolik menjawab. Silakan dijawab di dalam komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini, karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.